Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 9. Jatuh cinta sendirian itu sakit. Om, kapan kamu bisa bucin sama aku? Kayak di novel gitu. Aku kena jarum pentul aja kamu langsung heboh. Rasya terkekeh sendiri membayangkan kejadian itu benar-benar terjadi. Pandu pun melepas paksa tangan Rasya dan berbalik menatap gadis yang saat ini sedang tersenyum sembari menggoda dengan menaik turunkan alisnya. Melihat sorot mata Rasya yang begitu meneduhkan membuat Pandu menjadi makin tertarik. Jangan kelamaan mandang gitu, Om. Kalau Om terpikat sama kecantikanku, terus jatuh cinta dan bucin. Kalau suatu saat kita enggak berjodoh, nanti gagal move on, loh. Rasya berbicara seolah tanpa beban, sedangkan Pandu terlihat naik pitam. Jaga bicaramu, bentak Pandu dengan tangan menunjuk wajah Rasya. Bukannya takut, Rasya justru memutar bola matanya malas. Santai aja kali, Om. Enggak usah sewot gitu. Awas loh, nanti bisa keriput sebelum menua kalau kebanyakan ngomel. Timpal Rasya, tangannya terlipat di depan dada. Atau jangan Om udah cinta sama aku, iya? Rasya kembali menaik turunkan alis menggoda Pandu. Aku tidak akan jatuh cinta dengan gadis menyebalkan sepertimu. Bantah Pandu, Om yakin. Rasya memajukan wajahnya, namun Pandu justru terdiam, tidak berani menjawab sama sekali. Kalau Om nggak cinta sama aku, coba Om tatap mata aku. Pandu pun mencoba menatap lekat kedua bola mata Rasya, dan di saat itu jantung Pandu berdegup kencang. Tatap mata aku, tatap mata aku. Rasya semakin memajukan tubuhnya, mengikis jarak antara dirinya dengan Pandu. Dalam hitungan ketiga kamu akan tertidur, tidur. Astaga. Pandu segera menahan tubuh Rasya yang hampir saja jatuh ke lantai karena gadis itu berpura-pura tidur. Rasya membuka satu matanya sedikit untuk melihat reaksi Pandu. Sesaat kemudian, gadis itu tergelak keras saat membuka mata dan melihat kecemasan memenuhi wajah Pandu. Karena merasa begitu kesal, Pandu pun melepaskan tangannya dan tubuh Rasya mendarat bebas di atas lantai. Astaga, keseringan nyium lantai bisa pantat aku makin tepos. Keluh Rasya, Pandu hanya berdiri seolah tidak peduli. Rasya membenamkan wajah di antara kedua lutut yang dia peluk dan beberapa detik kemudian, terdengar tangisan dari gadis itu. Pandu tidak peduli pada awalnya karena yakin kalau Rasya pasti hanya bersandiwara. Namun, makin lama tangisan Rasya justru makin mengeras. Pandu pun mulai khawatir. Pandu berjongkok di depan Rasya. Apa rasanya sangat sakit? Tanyanya cemas. Rasya tidak menjawab, hanya mengangguk cepat dan masih saja menangis. Maafkan, aku tidak sengaja. Mana yang sakit, biar aku pijat. Suara Pandu melirih dan penuh kecemasan. Mana yang sakit? Sini, Om. Rasya duduk tegak dan menunjuk dadanya. Sepersekian detik berikutnya, Rasya tergelak keras. Pandu yang merasa telah dibohongi, hanya mengepalkan tangannya erat dengan gigi saling bergemerutuk. Sumpah, rasanya Pandu ingin menenggelamkan gadis itu di dasar laut. Bisakah kamu tidak menyebalkan sekali saja? Bentak Pandu saking marahnya. Iya, Om sayang, tidak perlu diperjelas seperti itu. Aku tahu kalau aku cantik dan menggemaskan, kok. Rasya menimpali dengan tenang. Pandu akhirnya bangkit berdiri dan memilih pergi dari sana.
Dia tidak mau emosinya akan makin naik jika berada di dekat istrinya. Melihat kepergian Pandu, Rasya terkekeh lalu naik ke kasur dan kembali melanjutkan tidurnya. Karena tubuhnya masih sangat kelelahan, suasana di meja makan tampak senyap. Hanya ada Pandu dan Gea yang duduk di sana. Rasya masih asyik berlayar di pulau mimpi. Sedangkan Arga memilih kembali ke apartemen karena dia malas jika harus sering berdekatan dengan Gea. Pandu terlihat sangat tidak bersemangat saat menyantap makanannya. Padahal di sana tersaji opor ayam kesukaannya. "Kenapa kamu seperti tidak berselera?" tanya Gea lembut. "Aku masih cukup kenyang." Sembari menjawab, ekor mata Pandu melirik ke arah pintu yang menghubungkan dengan ruangan belakang. Berharap istrinya yang menyebalkan itu datang, tetapi Pandu harus merasa kecewa karena Rasya sama sekali tidak datang. "Sayang," panggil Gea lembut. "Berhentilah memanggilku sayang," ketus Pandu, tetapi Gea justru tergelak. "Kenapa? Selama ini aku selalu memanggil sayang, tapi kamu tidak pernah protes." Gea berpura-pura marah, tetapi Pandu justru mendecakkan lidahnya. "Ingat, Ge, hubungan kita hanyalah..." Ucapan Pandu terhenti saat ponsel yang tergeletak di sampingnya berdering. Wajah Pandu makin terlihat malas saat melihat nama yang tertera di layar. "Halo, Mom. Pandu, kamu sedang apa?" "Makan." "Di mana Rasya?" "Tidur." "Apa?" Pandu menjauhkan ponselnya saat lengkingan suara Lisa hampir memecahkan gendang telinganya. "Bagaimana bisa kamu makan tanpa istrimu?" "Mom, Rasya kecapean." Sahut Pandu malas. Namun, kening Pandu mengerut saat mendengar kekehan dari seberang telepon. "Maaf, Mommy lupa kalau kalian pengantin baru." Pandu mendesah kasar, dan tidak berniat sedikit pun menjelaskan kepada Lisa kalau wanita itu sudah salah paham. "Ada perlu apa Mommy telepon Pandu?" tanya Pandu berusaha mengalihkan pembicaraan, sedangkan Gea hanya mengunyah makanannya dengan malas. "Besok sore sepulang kerja kamu ajak Rasya pulang ke rumah. Biarkan dia berkenalan dengan adik iparnya." "Ah iya, aku lupa kalau bocah tengil itu sudah pulang." "Pandu, jangan memanggil adikmu dengan sebutan bocah tengil." Omel Lisa, tetapi Pandu tidak peduli. Setelah mendapat berbagai perintah dari ibu negara, akhirnya Pandu mematikan panggilan itu. "Besok aku mau ke rumah utama, jadi kuharap kamu tidak membuat ulah di sini." Pandu berkata dengan ketus, sedangkan Gea mengembuskan napas secara kasar. "Kamu mau kemana?" tanya Gea saat melihat Pandu yang sudah bangkit berdiri. "Tidur, besok pagi aku ada rapat, jadi aku butuh istirahat." "Kamu jangan begadang," kata Pandu sebelum akhirnya pergi dari sana. "Kapan kamu akan berhenti bersikap cuek padaku seperti itu?" desis Gea. Dia pun menghabiskan makanannya sendiri. Hampir tengah malam, dan Pandu hanya berguling di tempat tidur. Dia sudah berusaha menutup mata rapat-rapat, tetapi tidak mau terlelap sama sekali. Pandu berusaha mengingat-ingat, dan dia langsung beranjak bangun saat menyadari kalau Rasya tidak berada di sampingnya. Bahkan, Pandu baru saja ingat kalau gadis itu belum makan malam. Dengan langkah yang terburu, Pandu keluar kamar dan menuju ke kamar belakang. Namun, langkah Pandu terhenti saat sampai di pintu dapur. Dia melihat sosok yang sangat tidak asing baginya sedang duduk sendirian di sana. Pandu pun berjalan mendekat. Hidung Pandu mengendus aroma yang begitu menggugah selera. "Bisakah kamu tidak makan mie instan?" Uhuk-uhuk.
Pandu segera memberi segelas air putih kepada Rasya yang langsung ditenggak habis oleh gadis itu. Wajah Rasya memerah, bahkan setetes air mata tampak turun dari pelupuk matanya. Bisakah Om enggak buat aku kaget? Bibir Rasya mengerucut saking kesalnya. Pandu tidak menjawab, hanya mendudukkan tubuhnya secara kasar di samping Rasya. Kenapa sih, Om malam-malam kelayapan kayak Kunti? Rasya kembali menghabiskan makanannya, namun, belum juga mie itu masuk ke mulut. Pandu sudah merebut dan menjauhkan mangkok tersebut dari Rasya. Balikin, Om, aku lapar. Pinta Rasya, tetapi Pandu tidak peduli dan justru bersidekap. Om, emang gak kasihan sama aku yang udah kelaparan? Salah siapa kamu tidak keluar saat makan malam? Salah Om gak mau bangunin aku. Aku ketiduran, Om. Rasya membela diri. Mendengar itu, Pandu menjadi tidak tega. Makanlah makanan yang menyehatkan. Jangan yang mengandung banyak penyedap seperti ini. Pantas saja tubuhmu sangat lempeng. Hina Pandu. Biarin sih, Om. Protes mulu perasaan. Balikin, Om. Rasya masih berusaha menjangkau mangkok tersebut, tetapi Pandu justru semakin menjauhkannya. Ya udahlah, situ buat Om aja. Saking kesalnya, Rasya beranjak bangun dan hendak pergi dari sana. Tetapi Pandu segera menarik tubuh Rasya hingga terjatuh di pangkuannya. Rasya dan Pandu saling terdiam, dan sama-sama terpaku pada tatapan itu. Tangan Pandu memegang pinggang Rasya, sedangkan tangan Rasya sengaja dia lingkarkan di leher Pandu. Pandu merasakan tubuhnya memanas saat melihat bibir Rasya yang terlihat begitu menggoda. Dan dia ingin kembali mencicipi manisnya bibir itu. Tanpa disadari, Pandu semakin memajukan wajahnya dan hendak meraup bibir Rasya. Melihat itu, Rasya pun memejamkan mata. Kalian sedang apa? Kedua mata Rasya sontak terbuka lebar, sedangkan Pandu segera melepas tangannya dengan cepat. Hingga membuat Rasya terjatuh karena tidak bisa menyeimbangkan diri. Ya Tuhan, kenapa kamu enggak bunuh aku sekalian, Om? Maki Rasya saking kesalnya. Pandu tidak menjawab, hanya menarik tangan gadis itu untuk membantunya bangkit. Sementara Gea yang berdiri di ambang pintu, hanya menatap mereka dengan tatapan yang susah dijelaskan. Rasya mengusap pantatnya yang terasa sedikit sakit karena dorongan Pandu secara tiba-tiba. Pandu hanya melirik sekilas. Rasya yang menyadari itu pun hanya mendengkus kasar. Bahkan saat Gea berjalan mendekat, mereka tidak menyadari. Kenapa kalian berduaan di sini selarut ini? Bahkan kulihat kalian sangat intim barusan. Tanya Gea begitu menuntut. Rasya tampak gugup, sedangkan Pandu justru tetap bersikap tenang. Maaf, Nona, apa yang Anda lihat tidak seperti yang Anda pikirkan. Ucap Rasya mengklarifikasi. Tatapan Gea ke arah Rasya begitu menyelidik. Tetapi beberapa saat kemudian, bibir Gea tersenyum sinis. Bilang saja kalau kamu menggoda Pandu, kan? Tukas Gea, telunjuknya mengarah tepat di depan wajah Rasya. Tidak. Elak Rasya cepat. Jangan bohong, aku tahu wanita rendahan sepertimu sudah pasti menggoda Pandu untuk mendapatkan hartanya. Gea, jaga bicaramu. Bentak Pandu tidak terima. Om, kenapa malah marah? Sih, bisa jadi yang diucapkan Nona ini benar. Pandu menatap tidak percaya ke arah Rasya yang justru seolah membenarkan kalimat penghinaan itu. Dan raut wajah Rasya seolah tanpa dosa. Dia menuduh kamu sebagai wanita rendahan, dan kamu diam begitu saja. Hardik Pandu. Tetapi Rasya justru memutar bola mata dengan malas. Tanpa peduli pada amarah Pandu, Rasya justru menangkup tangan di depan dada dan sedikit membungkuk hormat.
Nona, maafkan saya sudah menjadi wanita rendahan. Tapi sebelum Anda menuduh saya sembarangan, saya sudah sadar diri, Nona. Maksud kamu? Tanya Gea tidak paham. Nona, bagaimana saya bisa menggoda Tuan Pandu kalau saya jelas bukan selera beliau? Saya hanya gadis kampung, dari keluarga sederhana, sedangkan Tuan Pandu banyak dikelilingi wanita cantik dan seksi, juga tentu saja sederajat dengan keluarga beliau. Saya sudah memilih mundur terlebih dahulu, Nona. Pandu membisu mendengar ucapan rahasia yang mampu membuat hatinya mencelos sakit. Ada perasaan aneh yang menyusup ke hatinya dan sebagian darinya seolah mencubit hatinya. Kalimat rahasia tadi seperti sebuah sindirian keras untuk lelaki itu. Gea menarik sebelah sudut bibirnya, tersenyum miring. Baguslah kalau kamu sadar diri, lebih baik sekarang kamu kembali ke kamar. Usir Gea. Rahasia hanya menurut dan bergegas kembali ke kamar belakang tanpa berpamitan dengan Pandu. Sembari berjalan keluar, Rahasia terus saja mengumpat kesal karena dirinya masih begitu lapar. Diam-diam Rahasia mengambil mie instan dari lemari penyimpan makanan yang tersedia di ruangan belakang khusus pelayan. Kemudian, dia membawa mie tersebut ke kamar. Rahasia menyetel YouTube mencari video komedi karena di sana tidak tersedia televisi. Sambil menonton video, Rahasia meremas mie tersebut dan tak lupa memasukkan bumbu. Tanpa air panas, Rahasia menjadikan mie tersebut menjadi camilan. Tidak peduli sehat atau tidaknya, yang terpenting adalah cacing di perutnya berhenti meronta. Tawa Rahasia menggelegar di kamar. Apalagi suasana yang begitu senyap membuat tawa itu makin jelas terdengar. Sesekali Rahasia memukul kasur saat terputar tayangan yang sangat lucu. Bahkan dia hampir saja tersedak. Pintu kamar dibuka paksa. Tubuh Rahasia terlonjak saat mendengar suara pintu menyentuh dinding. Bahkan beberapa pelayan ada yang terbangun, tetapi mereka hanya berani mengintip. Mereka yakin kalau pengantin baru itu sedang bertengkar. Melihat Pandu yang berjalan mendekat, Rahasia hanya menatap sekilas lalu kembali fokus pada layar ponsel. Pandu pun makin naik pitam. Tanpa berbicara, dia menarik lengan Rahasia cukup kencang hingga terbangun. Dan sisa mie instan di plastik tumpah berhamburan. Om, mie aku tumpah. Rengek Rahasia. Dia melepas cekalan Pandu dengan paksa dan hendak memunguti mie tersebut. Tetapi Pandu justru makin mengeratkan cekalannya. Bukankah sudah kubilang, jangan terlalu sering makan mie instan? Tapi kenapa sekarang kamu malah makan mie seperti itu? Tidakkah kamu tahu kalau itu bisa merusak pencernaanmu? Gertak Pandu. Rahasia bahkan sampai menutup telinga, takut bentakan itu akan memecahkan gendang telinganya. Aku lapar, Om. Rahasia menjawab santai. Tangannya beralih memegang perut yang masih sangat kelaparan. Melihat sorot mata Rahasia, amarah Pandu perlahan turun dan mulai tidak tega. Makanlah makanan yang bergizi, bukan yang merusak perutmu. Pandu masih saja mengomel. Kalau begitu sekarang kamu makan lagi dan setelah itu kita tidur. Pandu menyeret tangan Rahasia, tetapi gadis itu berusaha untuk menolak. Saking kesalnya, Pandu memanggul Rahasia seperti karung beras dan membawanya ke dapur. Dia tidak peduli meski gadis itu terus meronta dengan bibir mengomel tanpa henti. Setelah mendudukkan Rahasia di meja dapur, Pandu mengambilkan nasi juga lauk yang masih tersedia. Lalu menaruh piring tersebut di depan Rahasia. Dengan sangat antusias, Rahasia segera melahap makanan itu. Bibir Pandu tersenyum tipis saat melihatnya. Makanmu seperti kuli, juga kamu makan tengah malam gini, memangnya kamu tidak takut gemuk?
Biasanya cewek itu menjaga pola makan mereka. Pandu menelan ludah melihat betapa nikmatnya Rasya menyantap makanan itu. Masa bodoh, aku mah kalau lapar ya makan aja, mau gemuk atau enggak, mau seksi atau enggak. Yang penting aku enggak kena sakit mah. Jawab Rasya di sela kunyahannya. Bahkan mulut gadis itu terlihat penuh dan itu sangat menggemaskan bagi Pandu. Pandu tersenyum lebar melihat tingkah Rasya yang ada saja. Jangan senyum sama liatin aku gitu, Om. Awas loh, jatuh cinta sendirian itu sakit. Rasya menaik turunkan alisnya menggoda Pandu yang saat ini sudah mendengkus kesal. Seusai makan, Pandu mengajak Rasya untuk tidur di kamar utama. Namun, Rasya menolak dengan alasan yang sama, tidak mau Gea curiga. Pandu tetap memaksa dan mengancam tidak akan memberi izin untuk Rasya bekerja di restoran Gama. Dengan sangat terpaksa, Rasya akhirnya menyetujui. Disinilah mereka sekarang, di kamar milik Pandu. Tidur berdua masih dengan saling membelakangi dan juga guling sebagai pembatas. Rasya yang begitu kekenyangan langsung terlelap begitu saja. Sedangkan Pandu hanya merebahkan tubuh karena tidak bisa terlelap sama sekali. Embusan napas kasar terdengar memecah keheningan kamar saat sebuah perasaan lain menyusup masuk ke hatinya. Tangan Pandu meremas dada dengan cukup kuat saat jantungnya berdebar kencang. Jika teringat tentang ocehan Rasya yang tiada henti. Mungkinkah aku sudah jatuh cinta dengan gadis menyebalkan ini? Gumam Pandu. Dia berbalik, menyingkirkan guling dan menatap wajah cantik Rasya yang saat ini sedang tertidur lelap. Kamu itu cantik, ngegemesin, tapi sayang sekali mulutmu sangat menyebalkan. Aduh. Pandu merintih saat tangan Rasya memukul wajahnya tanpa sadar. Pandu ingin sekali meremas gadis itu. Tetapi mendengar dengkuran halus dari Rasya, dia menjadi tidak tega. Dia hanya bisa mengembuskan napas kasar untuk mengurangi kekesalannya. Pandu mengecup kening, pipi, juga bibir Rasya sekilas sebelum akhirnya berbalik dan berusaha untuk bisa tertidur. Dia lupa mengatakan pada Rasya kalau besok mereka harus ke rumah utama. Besok aku jemput saja dia di restoran. Gea menatap sinis ke arah Rasya saat melihat gadis itu sedang berjalan menuruni tangga dengan begitu tergesa. Gadis somplak itu melangkah mendekati meja makan dan melihat Pandu yang sedang duduk bersama Gea untuk sarapan bersama. Om, aku mau berangkat dulu. Rasya meraih tangan Pandu dan mencium punggung tangan itu. Pandu awalnya terkejut, tetapi dia mencoba tetap terlihat tenang. Kamu belum sarapan? Suara Pandu terdengar begitu tegas. Aku udah kesiangan, Om. Aku enggak mau gaji bulan depan dipotong karena terlambat. Aku berangkat dulu. Rasya melangkah pergi, tetapi langkahnya terhenti saat mendengar Pandu berteriak memanggil namanya. Rasya berbalik lalu mendengkus kasar. Sarapan dulu. Perintah Pandu lagi, namun Rasya justru memutar bola mata malas. Aku sarapan nanti aja, Om. Lagian Om Pandu kan udah ada gadis cantik yang nemenin sarapan. Aku pergi, bye. Rasya melambaikan tangan lalu pergi begitu saja, tidak peduli pada teriakan Pandu yang kembali terdengar melengking. Sayang, berhenti memanggilku sayang, G. Pandu meletakkan sendok secara kasar hingga suara dentingannya mengalihkan perhatian. Mata Gea menatap gerak-gerik Pandu yang sedang bangkit berdiri dan bersiap hendak pergi. Kamu mau kemana? Kenapa tidak sarapan? Gea ikut bangkit berdiri. Aku mau berangkat. Kamu sarapan sendiri saja. Aku sudah terlambat. Pandu melangkah pergi begitu saja meninggalkan Gea yang hanya termangu.
Sadar atau tidak, kamu sudah mencintai Rasya. Dan aku akan benar-benar melepasmu kalau kalian sudah sama-sama saling mencintai. Jika saat itu tiba, berarti tugasku sudah selesai. Tuan. Arga terkejut saat baru saja turun dari mobil. Tetapi Pandu sudah mendekat dengan begitu terburu-buru padahal hari masih pagi. Kamu lihat gadis menyebalkan itu? Tanya Pandu. Pandangannya mengedar ke area halaman, tetapi tidak ada tanda-tanda keberadaan sosok Rasya. Nona baru saja keluar, Tuan. Kalau begitu kita berangkat sekarang. Pandu segera masuk ke mobil tanpa menunggu Arga membukakan pintu untuknya, melihat atasannya yang tergesa. Arga juga segera masuk ke mobil dan duduk di balik setir kemudi. Arga melajukan mobil tersebut meninggalkan rumah Pandu. Namun, baru saja keluar gerbang, Pandu menyuruh Arga untuk berhenti karena melihat Rasya masuk ke sebuah mobil putih. Kamu tahu mobil siapa itu, Ga? Tanya Pandu penuh selidik. Arga ragu hendak menjawab, tetapi saat Pandu melontarkan pertanyaan yang sama, dia akhirnya pun memberi jawaban yang membuat wajah Pandu merah padam. Dia bilang terburu karena sudah terlambat, ternyata dia sudah janjian dengan lelaki lain. Kejar dia, Ga. Pandu memukul belakang jok untuk meluapkan kekesalannya. Tapi, Tuan, kamu menolak, maka aku tidak akan segan-segan menjadikanmu sebagai gigolo. Umpat Pandu saking kesalnya. Dengan terpaksa, Arga melajukan kembali mobil itu untuk mengejar mobil milik Gatra. Mobil Gatra berhenti di jalan yang sepi saat mobil yang dikemudikan Arga berhenti tepat di depannya. Rasya hampir saja terbentur dashboard karena Gatra berhenti mendadak. Kamu baik-baik saja? Tanya Gatra khawatir. Aku tidak apa-apa, Mas. Cuman kaget aja. Rasya menjawab ramah. Gatra mengucap syukur lalu turun dari mobil dan berniat memberi perhitungan kepada pengemudi itu. Namun, Gatra terdiam di tempatnya saat melihat Pandu dan Arga keluar dari mobil dengan raut wajah yang tampak datar. Rasya juga terlonjak melihat keberadaan suaminya. Dia pun segera keluar dan berdiri di samping Gatra. Berangkat denganku, kata Pandu penuh perintah. Om, kita beda jurusan. Tolak Rasya, wajahnya terlihat begitu kesal. Aku bilang berangkat denganku, ulang Pandu dengan nada yang lebih tegas. Tetapi Rasya tidak gentar dan justru melipat tangan di depan dada. Om, lebih baik berangkat sana. Kita ini beda jurusan. Rasya mengeja untuk memperjelas. Apa Om tidak paham? Bibir Rasya mengerucut kesal. Pandu tidak menjawab, dan justru menarik tangan Rasya dengan kasar dan memasukkan gadis itu ke mobil miliknya. Gatra menahan lengan Pandu yang juga akan masuk ke mobil. Jangan kasar dengan perempuan, Tuan. Gatra berusaha meredam emosinya. Jangan ikut campur. Bersambung.